Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ayu Parwati, NIM 4219157, M. Rizky Nurhuda 4219163, Inka Aprilia Yuwana Putri, NIM 4219167. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang filsafat ekonomi Islam dalam berbagai aspek satu. Yang pertama, aspek sosial ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, pada dasarnya manusia itu bersaudara karena berasal dari jiwa yang satu dan menjadi umat yang satu untuk mengembangkan kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan yang diberikan Allah, yakni sistem dan sarana kehidupan. Manusia bertugas mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk dirinya dan lingkungannya. Nah, sebagai hamba, manusia melakukan tugas ibadah dan pengabdian dalam artian yang lebih umum. Aspek sosial ekonomi Islam adalah untuk membangun solidaritas sosial yang dianjurkan Al-Quran sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis dalam kebaikan dan ketakwaan, serta untuk menjauhi solidaritas ekonomi untuk perbuatan buruk dan permusuhan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat. Karena itu, solidaritas ekonomi, keanekaragaman dan perbedaan dalam kegiatan ekonomi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Bahkan seharusnya mendorong untuk melakukan kerjasama dan saling melengkapi dalam memproduksi suatu barang sehingga dapat disatukan dalam produk yang baru yang menguntungkan. Yang kedua, aspek politik ekonomi Islam. Hubungan ekonomi dan politik sangatlah dekat, sebagaimana hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Orang yang berkuasa dengan sendirinya akan menjadi kaya karena kekuasaan mengatur aliran uang. Akan tetapi, jika kekayaan dan kekuasaan dalam suatu negara dalam pengertian ekonomi dan politik hanya dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang saja, maka akan terjadi kecenderungan adanya pemusatan ekonomi politik pada seseorang dan segelintir orang di sekitarnya. Dan pemusatan itu mendatangkan kezoliman, anarki, dan ketidakadilan. Paradigma ideologi politisnya adalah bahwa pemujaan dan pemenuhan kekayaan dan kekuasaan yang disimbolisasikan dengan patung yang berhala adalah penyebab utama adanya demoralisasi ekonomi atau kekayaan dan demoralisasi politik atau kekuasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Karena itu, perbaikan harus dimulai dari perubahan paradigma fundamentalnya, yaitu penelusuran kekayaan dan kekuasaan, penelusuran jalan ekonomi dan politik untuk keadilan dan kemakmuran bersama. Sementara itu, kegiatan politik dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan berkeadilan. Sedangkan caranya antara satu bangsa dengan bangsa lain bisa berbeda. Ada yang menempuh jalan republik, demokrasi, dan monarki. Karena itu, kegiatan ekonomi dan politik dalam Islam selalu berkaitan dengan prinsip etika Islam yang merelatifkan semua kekayaan dan kekuasaan oleh manusia untuk mencegah adanya kepemilikan, kekayaan, dan kekuasaan yang mutlak dan hanya berpusat pada seseorang atau sekelompok saja. Yang ketiga, C. Aspek kebudayaan ekonomi Islam. Kebudayaan adalah manusia karena tanpa manusia tidak akan pernah ada kebudayaannya. Karena itu, kebudayaan adalah penjelma eksistensi diri manusia seperti yang terjadi dalam kehidupan manusia. Alam semesta seisinya diciptakan Tuhan sebagai benda hidup yang terus berubah dan mengalami perubahan. Dan dengan
sentuhan ilmu yang dianjurkan Tuhan kepadanya. Maka benda-benda yang ada di alam semesta itu bisa diubah menjadi bentuk baru sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena itu, aspek kebudayaan ekonomi Islam terletak pada pengembangan daya kemampuan dan kreativitas manusia untuk mengembangkan ilmunya, mewujudkan kebaikan, kesalihan dan kesejahteraan hidup bersama. Kemampuan kreatif berdasarkan moralitas atau akhlakul karimah menjadi dasar bagi terbentuknya kegiatan ekonomi dan bisnis. Aspek kebudayaan ekonomi Islam adalah pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam pengolah sumber-sumber kehidupan ekonomi. Kebudayaan ekonomi Islam juga mendorong berkembangnya jiwa pengembaraan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan ekonomi. Sumber keutamaan dan rezeki Tuhan yang terbesar di muka, karena itu harta kekayaan harus diperoleh dengan cara-cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan. D. Aspek agama ekonomi Islam. Historisitas agama dan aliran keagamaan yang ada sesungguhnya merupakan kesatuan dari realitas agama itu sendiri. Oleh karena itu, memahami agama tidak dapat dilepas dari doktrin atau wahyu yang menjadi sumber ajaran suatu agama itu. Terdapat proses dialektika antara wahyu atau doktrin dengan dinamika masyarakat yang plural. Sebuah wahyu bisa diterima sebagai ajaran yang bersifat mutlak. Namun upaya manusia dalam memahami wahyu dan menafsirkannya dalam kehidupan masyarakat dan terbentuk suatu aliran harus dilihat sebagai bagian dari proses dialektika masyarakat yang tidak pernah selesai. Dalam historisitas agama-agama, masing-masing upaya manusia memahami agama yang bersumber pada wahyu dan upaya menjalankannya dalam praktik hidup di masyarakat. Selanjutnya akan terbentuk komunitas agama. Jadi lahirnya komunitas agama adalah realitas sosiologis yang tidak dapat dihindari oleh semua agama. Kesimpulan. 1. Aspek sosial ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, pada dasarnya manusia itu bersaudara karena berasal dari jiwa yang satu dan menjadi umat yang satu untuk mengembangkan kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kedua, aspek politik ekonomi Islam adalah upaya untuk membangun keseimbangan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik untuk menghindari konspirasi politik ekonomi yang destruktif yang dapat membantu negara ke dalam konflik yang terus-menerus. Ketiga, aspek kebudayaan ekonomi Islam adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber-sumber kehidupan ekonomi. Keempat, aspek agama ekonomi Islam. Agama bukan lagi menjadi persoalan individu, melainkan berkembang menjadi persoalan sosial dan berada dalam hidup suatu komunitas. Terima kasih.